Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk kita semua. Senang kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini. Doa dan harapan dari kami, kiranya Ibu Bapa dan Saudara sekalian berada dalam keadaan yang sehat selalu. Mari menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh. Kebahagiaan hidup didapat jika kita memiliki sikap selalu bersyukur. Tanpa rasa syukur, banyak yang telah kita raih, namun jiwa kita selalu dirundung duka. Mari bersyukur atas kasih Allah. Umat Tuhan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2. Umat Tuhan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah dan dimuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu kami diselamatkan. Hari demi hari dalam hidup selalu Engkau nyatakan rahmat-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu. Tuntunlah kami terus dengan firman-Mu, sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah suluh yang menerangi langkah kami. Roh Kudus kiranya membimbing kami, mengerti kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Imamat pasal 9, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Yang menyatakan,
Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapusan dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak-lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan dan kesuksesan sebuah kelompok tidak hanya terletak pada dana dan daya saja, tetapi juga terletak pada seorang leader atau seorang pemimpin. Sebab dengan kekuatan daya dan dengan kekuatan dana tanpa bimbingan dan tuntunan dari seorang pemimpin, maka kekuatan daya dan dana itu akan terbuang dengan percuma dan tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan kehidupan umat Israel. Mereka sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Tujuannya agar umat Israel menjadi bangsa yang menerangi banyak bangsa untuk berjalan di jalan Allah. Artinya kekuatan itu sudah ada,
sudah dipunyai oleh orang Israel. Tetapi umat yang berdosa itu butuh seseorang yang dapat membimbing, yang dapat menuntun mereka. Sebab tidak mungkin Allah yang langsung memimpin mereka. Sebab umat Israel adalah umat yang berdosa. Sedangkan Allah adalah Allah yang kudus. Maka melalui Imamat pasal 8 dikatakan bahwa untuk mendampingi Musa sebagai pemimpin, maka Allah memilih dan mengkhususkan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin iman yang secara khusus melayani pada kemah pertemuan, di mana Harun dan anak-anaknya bertugas untuk membimbing dan menuntun umat Israel berjumpa dengan Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya? Apakah Harun dan anak-anaknya berlaku sebagai seorang bos atas umat Israel ketika memimpin umat Israel? Kalau kita membaca firman Tuhan dengan teliti, maka kita akan melihat bahwa Harun dan anak-anaknya tidak berlaku sebagai bos atas umat Israel. Tetapi melalui perikop kita ini, kita dapat melihat bahwa sebelum Harun dan anak-anaknya menuntun, membimbing umat Israel berjumpa dengan Allah yang kudus, dikatakan bahwa Harun dan anak-anaknya harus menyucikan dirinya terlebih dahulu sebelum melayani Allah dan umat Israel, sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Baru setelah mereka menguduskan diri mereka, Harun dan anak-anaknya memulai pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada mereka, yaitu melayani umat Israel. Kembali kita lihat dalam perikop kita, bahwa dalam melayani Harun dan anak-anaknya tidak melakukan semuanya itu menurut kehendak mereka sendiri. Mereka tidak bertindak sebagai owner atau pemilik dari pekerjaan itu, tetapi mereka melakukan dalam penghormatan dan kepatuhan terhadap perintah atau ketentuan-ketentuan yang telah difirmankan Allah kepada Musa. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa karena sikap hormat dan patuh terhadap ketentuan Allah itu, maka dikatakan dalam ayat 24, berkat Allah dinyatakan kepada umat Israel. Artinya bahwa karena kepatuhan dan ketaatan seorang pemimpin terhadap perintah Allah, maka hal itu mendatangkan berkat bagi orang yang dipimpin. Dan gambaran kepemimpinan Musa dan Harun adalah kepemimpinan yang melayani. Artinya Musa dan Harun adalah pemimpin yang tidak hanya berada di atas atau di depan saja, tetapi ketika mereka berada di depan, mereka berada di atas, mereka menjadi panutan bagi umat Israel. Tindakan penyucian diri dari Harun dan anak-anak sebelum melayani di mezbah Allah membuktikan bagaimana contoh dan teladan yang diberikan oleh Harun kepada umat Israel, bahwa sebelum ia berjumpa atau menghampiri hadirat Allah, ia terlebih dahulu menyucikan dirinya. Musa dan Harun juga tidak hanya berada bersama dengan orang yang dipimpin atau di tengah-tengah kehidupan orang Israel saja, tetapi sebagai seorang pemimpin, mereka hadir dan menjadi inspirasi atau memberi inspirasi, memberi dorongan dan sebagai penggerak bagi umat Israel untuk melakukan perintah Tuhan. Perhatikan, Harun membawa korban terlebih dahulu sebelum melayani Allah. Dan inilah inspirasinya.
Inilah dorongan bagi umat Israel untuk juga membawa korban mereka kepada Allah. Dan ketika mereka berada di belakang orang yang dipimpin, mereka tidak melepas begitu saja umat Israel berjalan sendiri. Tetapi mereka terus mengawasi supaya umat berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah pemimpin yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini. Baik kita sebagai pemimpin dalam keluarga, baik kita sebagai pemimpin dalam persekutuan jemaat, baik kita sebagai pemimpin dalam pekerjaan kita, maupun juga kita sebagai pemimpin dalam masyarakat, ataupun kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita dituntut untuk membawa orang yang kita pimpin untuk berjumpa dengan Kristus, sehingga mereka juga boleh beroleh damai sejahtera dan keselamatan. Itulah pemimpin yang bertanggung jawab, yang tidak hanya berbicara, tetapi memberikan contoh dan keteladanan hidup di tengah-tengah umat. Pemimpin yang tidak hanya menunjuk, tetapi ikut ambil bagian dalam kerja. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang membawa hatinya untuk memuliakan Allah dan membawa hati untuk melayani umatnya. Masa pandemik saat ini adalah masa baru bagi kita, atau kita masuk dalam satu peradaban baru. Terkadang tanpa kita sadari, kita menyalahkan pandemi ini. Karena pandemi, maka hidup kita harus berubah. Saudara, hampir 9 bulan kita sudah ada dalam masa ini. Mari belajar untuk menerima kenyataan bahwa pandemi itu ada di tengah-tengah kita. Bagaimana sebagai anak Tuhan menghadapi pandemi itu? Maka kita belajar untuk menerima kenyataan itu dan memulai peradaban baru. Peradaban baru untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita. Sehingga segala sesuatu itu menjadi mudah dan mendatangkan berkat. Disinilah gereja dituntut untuk tampil sebagai pemimpin yang membimbing umatnya, yang membimbing dunia untuk berjumpa dengan damai sejahtera Kristus. Sebelum kita memimpin, biarlah gereja mulai tampil untuk melakukan hal-hal yang boleh mendatangkan damai sejahtera di masa pandemik ini. Contoh yang paling mudah untuk dilakukan adalah bagaimana kita yang akan segera melakukan atau menjalankan ritual ibadah hari Minggu di gedung gereja kita. Mari kita lakukan itu dalam tuntunan protokol kesehatan, sehingga itu juga menjadi peradaban atau kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Dan kita kembali dapat beribadah dalam rumah Tuhan. Hal ini sederhana, tetapi dibutuhkan keseriusan kita. Kita adalah pemimpin, maka mari kita lakukan itu. Sehingga pola-pola hidup yang mendatangkan berkat boleh menjadi berkat dalam kehidupan berjemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Tuhan memberkati sehingga firman ini boleh menuntun kami dan menerangi kami dalam menjalankan kehidupan kami sebagai pemimpin dalam hidup keluarga, pekerjaan, rumah tangga, persekutuan, dan dimanapun kami berada. Agar kami juga
boleh meneladani akan kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka menjadi pemimpin yang tidak hanya menunjuk atau berkata saja, tapi ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga boleh mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi umat Israel. Kami juga kiranya boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat serta persekutuan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Diaken, Penatua dan Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Kasih dan kebaikan Allah menyertai hamba-hamba-Mu. Demikian dengan unit misioner, Pelkat, dan juga komisi-komisi dan karyawan kantor yang boleh mendukung seluruh rangkaian pelayanan kami. Kasih dan kebaikan Allah juga kiranya memberkati dan melayani unit-unit misioner ini. Tuhan memberkati kami di tengah-tengah masa sukar ini, agar kami tidak putus asa, tapi kami semakin bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami belajar untuk dengan tekun dan sukacita terus menjalankan bagian dari tugas pelayanan kami, membalut, menghibur, menguatkan, dan menopang serta membimbing umat di dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan kuatkanlah iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami dan derita. Tuhan memberkati sehingga seluruh proses pengobatan dapat mereka jalani dengan baik. Dan biarlah mata iman saudara-saudara kami ini boleh melihat kuasa Allah bekerja, baik melalui para dokter medis dan juga obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum. Tuhan memberkati semuanya sehingga boleh menjadi alat yang membawa kekuatan kesembuhan. Kami berdoa bagi keluarga lepas keluarga, suami istri. Kami berdoa bagi orang tua dan anak-anak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami. Berkatilah kami semua dalam tanggung jawab kami sebagai suami dan istri, agar kami juga boleh menjadi orang tua yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Kami juga menyerahkan mereka di dalam anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Kebaikan dan kasih Tuhan juga melindungi mereka, memberi kekuatan dan semangat ketika mereka menjalani pendidikan dari rumah. Berikan kepada mereka akal budi yang terbaik, sehingga mereka juga dapat mengikuti semua proses secara online ini dengan baik. Kami berdoa bagi kami yang bekerja di luar rumah. Tuhan jaga dan lindungi kami. Anugerahkan kami terus hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjaga diri kami dengan memberlakukan protokol kesehatan. Kami boleh hidup bersih dan sehat, sehingga ketika kami kerja bersama dengan Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau menjaga kami, lalu kami boleh aman dan tentram Tuhan. Tuhan memberkati juga akan anak-anak kami ketika mereka juga beraktivitas dalam kegiatan lainnya. Kasih dan kebaikan Allah juga melindungi mereka. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Dalam usaha mereka, Tuhan mampukan mereka ya Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit ini, untuk dapat tetap menjalankan usaha mereka ya Tuhan. Limpahkan rahmat dan berkat rezeki bagi mereka yang ulet dan berpengharapan kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi umat Tuhan yang berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi maupun juga pergumulan rumah tangga mereka. Topanglah mereka ya Tuhan, dan biarlah rahmat serta rezeki-Mu mencukupkan kehidupan mereka.
Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati negeri kami, sehingga dengan berkat-Mu bersama dengan para pemerintah, pemimpin negeri kami dapat menjalani seluruh kehidupan ini dalam tuntunan terang hikmat Tuhan. Sehingga bersama-sama kami dapat memberantas virus COVID-19 ini. Kami belajar bersama-sama untuk menerapkan hidup sehat. Dan Tuhan memberkati para ahli di dunia kesehatan, agar mereka juga dapat segera menemukan obat atau vaksin bagi pemberantasan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin negeri kami, beri hikmat-Mu agar mereka dapat memimpin dengan baik, adil, dan jujur. Sehingga sungguh di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, seluruh masyarakat Indonesia tetap berada dalam damai dan tentram. Kami sebagai bagian dari anak bangsa, Tuhan memberkati agar kami juga boleh mendukung seluruh program-program pemerintah yang boleh mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Janji
Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, dan menyertai kamu dan keluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.